Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali ke sekolah. Sekarang kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Untuk yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar menyajikan informasi bacaan dalam bentuk peta pikiran. Informasi bacaan dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran yaitu gambaran untuk menerangkan suatu cerita. Melalui peta pikiran, kita akan lebih mudah dalam memahami isi bacaan. Dalam menyajikan isi bacaan menggunakan peta pikiran, kamu tidak perlu menulis semua isi kalimatnya. Jika dapat menulis isi kalimat bacaan dengan pedoman pada unsur-unsur pembentuk bacaan. Pada pembelajaran 1, kita telah belajar menentukan informasi penting dalam bacaan. Informasi penting dalam bacaan dapat kita cari berdasarkan unsur-unsur pembentuk bacaan, atau biasa kita sebut adik simba. Apa sih itu adik simba itu? Adik simba yaitu yang pertama, kata tanya apa. Unsur what atau apa menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Yang kedua yaitu kata tanya di mana. Unsur di mana menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Yang ketiga, kata tanya kapan. Unsur kapan menitik beratkan pada keterangan waktu, perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yang keempat yaitu kata tanya siapa. Unsur siapa menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Yang kelima, kata tanya mengapa. Unsur mengapa menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang terjadi. Yang keenam yaitu kata tanya bagaimana. Unsur bagaimana menitik beratkan pada cara, penjelasan, dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar mengenai perubahan bentuk benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal benda-benda padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda tersebut disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti suhu lingkungan menjadi panas ataupun menjadi dingin. Perubahan wujud benda dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan bentuk benda dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi pada lingkungan yang dingin. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan bentuk benda dari benda padat menjadi benda cair. Perubahan ini terjadi karena adanya suhu panas. Sebagai contoh, kita dapat melihat es batu yang mencair menjadi es. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi benda cair. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Untuk contohnya, kalian bisa mengamati kapur barus yang awalnya besar kemudian menjadi kecil dan berubah menjadi bau yang wangi. Untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai SPDP.
Pada mata pelajaran ini, kita akan menyanyikan lagu sesuai nada dasar. Nada dasar merupakan nada pertama yang dijadikan dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Dalam praktik menyanyi, nada dasar merupakan hal yang penting untuk menentukan jangkauan nada menyanyi dalam bernyanyi. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nada dasar? Jika nada dasar sebuah lagu adalah G mayor, maka G menjadi nada 1 atau Do. Urutan nada secara berjenjang untuk tangga nada Do sama dengan G adalah sebagai berikut. Pada tangga nada G mayor, nada F mendapat crash menjadi fis, artinya nada F dinaikkan setengah. Sementara itu, tanda mol pada tangga nada berarti nada diturunkan menjadi setengah. Selanjutnya untuk tugas 2, yaitu tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, kalian membaca bacaan 1 kolonialisme Portugis di Indonesia dan bacaan 2 kolonialisme Belanda di Indonesia pada buku siswa halaman 9 sampai dengan halaman 10. Yang kedua, kalian membandingkan isi bacaan 1 dan bacaan 2. Selanjutnya, buatlah jawabanmu dalam bentuk peta pikiran sesuai kreativitasmu. Yang keempat, kumpulkan tugas pada wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.